Oke, jadi gini guys, saya jadi lebih gimana ya setelah mendengar sebuah pengajian di salah satu video di YouTube dan banyak juga sepertinya di Facebook tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj itu kan kalau menurut hadis yang ada, dalil yang ada gitu ya, menurut beberapa para ulama, itu kan dia kan keturunan Nabi Adam, yang artinya dia juga sama-sama seperti manusia biasa tetapi memiliki karakter khusus, yaitu dia sebagai perusak, bahkan dia kuat gitu ya. Intinya saya belum begitu tahu banyak sih, cuman yang jelas saya tahunya itu adalah salah satu ciri-ciri Ya'juj Ma'juj itu kan dia kan manusia biasa, maaf maksudnya dia itu sama-sama manusia, hanya saja dia memiliki karakter perusak gitu ya, dan mungkin beringas dan sebagainya. Dan jumlahnya konon kan katanya berlipat-lipat dari jumlah manusia, bahkan beberapa hadis yang saya baca itu lebih dari 999 kali lipat, atau entah tepatnya seperti apa, intinya itu jumlahnya berlipat-lipat dari manusia. Sekarang pikir saja, jumlah manusia itu kan udah miliaran, seluruh dunia ini tuh sudah hampir, nggak tahu jumlah pastinya, saya juga belum sempat browsing. Taruhlah gini lah, jumlah manusia sekarang 10 miliar sedunia. Nah, seandainya jumlah Ya'juj Ma'juj itu misalkan 50 kali lipat saja, itu sudah 500 miliar dari jumlah manusia. Nah, yang bikin saya akhirnya otak saya berpikir itu begini. Saya udah lama dengar tentang debat bumi bulat dan bumi datar gitu ya. Yang dulunya saya juga apa namanya, ya sangat konyol sekali bumi datar gitu kan. Bahkan saya pernah mendebat teman saya sendiri gitu kan. Saya menolak 100% gitu ya tentang teori bumi datar. Intinya konyol, lucu dan sebagainya lah. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin saya sudah ada mungkin 3 tahunan yang tadinya saya nggak penting, nyepelein gitu, nggak apa sih ini tentang bumi datar, memang lucu-lucuan aja, kocak. Tapi nah kenapa sering muncul di beranda, sering muncul di story gitu ya, hanya saya gatel gitu loh, kok pengikut atau orang yang percaya tentang bumi datar itu banyak banget ternyata, seluruh dunia bahkan. Dan jumlahnya itu mungkin kalau mereka bersatu ya artinya bukan jumlah yang sedikit. Nah, akhirnya saya tergelitik gitu loh tentang kenapa mereka sebegitu percayanya gitu kan. Kan nggak mungkin lah mereka bodoh-bodoh amat gitu kan, mereka itu tolol-tolol amat maksudnya gitu ya. Dan yang bikin saya gatel juga, yang saya pernah melihat akun orang luar negeri itu, kalau nggak salah dia itu artis, grup band kalau nggak salah ya. Ya, dan dia nggak begitu terkenal gitu ya, saya lupa namanya. Intinya saya pernah nggak sengaja gitu masuk di akun Instagramnya, dia tuh bikin status tentang rel kereta, ya intinya gitu, tentang bumi datar gitulah. Ya intinya yang orang yang percaya bumi datar itu tidak sebodoh yang kita bayangkan. Pasti mereka juga punya argumentasi yang ya pasti yang mereka pertimbangkan gitu loh. Nah, akhirnya saya tergelitik, maksudnya mencoba menggali gitu ya, apa yang mereka menjadikan mereka itu percaya. Sehingga lama kelamaan setelah saya mencoba mendalami pemahaman bumi datar gitu ya, yang tadinya konyol sekali dan lucu sekali, akhirnya sekarang posisi saya itu, saya jadi agak-agak gimana ya, kok pantesan mereka percaya gitu kan. Jadi memang begini kawan, jadi ada bukan beberapa ya, banyak gitu ya, argumentasi mereka itu masuk akal. Walaupun saat ini saya belum percaya gitu ya, saya masih menganggap ini masih, yang tadinya saya menganggap konyolnya 100%, sekarang saya bisa katakan konyolnya baru 50%. Karena maaf, nanti saya lanjut lagi. Jadi
yang tadinya saya konyolnya 100%, saya sekarang konyolnya berubah menjadi 50% karena ternyata argumentasi mereka itu eh, apa namanya, banyak yang masuk akal, banyak yang, jadi bukan saya, posisi saya sekarang belum percaya 100% gitu ya tentang bumi datar, cuman saya hanya memikirkan argumentasi mereka gitu lah, yang bukan beberapa, banyak yang memang masuk akal dan patut dipertimbangkan untuk dipikirkan lebih dalam. Itulah fungsinya membuka pikiran gitu ya. Jadi jangan menganggap hal-hal yang terlihat teramat bodoh dan sebagainya itu kita benar-benar menutup hati gitu ya. Ya. Dan kita juga jangan gampang percaya juga gitu kan. Nah, jadilah orang yang pemikir gitu loh. Jadi ketika ada hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin konyol dan sebagainya, cobalah dalami dulu gitu kan. Dan akhirnya intinya gini, posisi saya itu sekarang saya jadi mencoba mendalami tentang bumi datar, yang pemahaman mereka seperti apa, dan saya akhirnya mengakui banyak argumentasi yang masuk akal. Tetapi saya belum sampai ke bentuk buminya gitu ya. Ini masih masih jauh banget gitulah untuk didalami lagi. Nah, kembali lagi ke pembicaraan awal saya itu tentang Ya'juj Ma'juj. Itu ada kaitannya dengan bumi datar. Jadi gini kawan. Nah, kembali lagi yang tadi saya katakan, jumlahnya Ya'juj Ma'juj itu kan berlipat-lipat dari jumlah manusia. Yang kurang lebih, kalau saya ambil sedikitnya, misalkan manusia 10 miliar, maka Ya'juj Ma'juj itu kalau 50 kali lipatnya maka 500 miliar. Dan Ya'juj Ma'juj itu adalah makhluk seperti manusia, hanya aja berbeda karakter, yang sedikit berbeda karakternya gitu kan, dengan karakter yang perusak, mungkin beringas, kuat dan sebagainya. Tapi dia kan makhluk fisik. Intinya Ya'juj Ma'juj itu adalah makhluk fisik ya, bukan makhluk goib. Dan kalau Ya'juj Ma'juj itu adalah keturunan Adam, bisa dipastikan Ya'juj itu pasti bernapas, memakan makanan, meminum, dan aktivitas yang ya sama dengan manusia. Karena dalil yang ada itu intinya tidak mengatakan Ya'juj Ma'juj itu adalah makhluk goib, intinya begitu. Dalil yang ada mengatakan Ya'juj Ma'juj itu adalah keturunan Adam. Hanya saja mereka memiliki karakter lain gitu ya, tidak sama persis dengan manusia pada umumnya. Nah, maka pertanyaannya begini, kalau Ya'juj Ma'juj itu adalah manusia dan jumlahnya sangat banyak sekali, kalau dikaitkan dengan bumi putar dan bumi bulat dan bumi datar, sedangkan bumi bulat sekarang ini kan, sekarang misalkan bumi bulat nih fix ya, jangan abaikan bumi datar dulu. Nah, maka pertanyaannya, posisi Ya'juj dan Ma'juj itu dengan jumlah yang berlipat-lipat dari manusia itu pasti harusnya sudah memenuhi permukaan bumi. Sekalipun tidak memenuhi pun, ya oke lah, misalkan 60% aja. Artinya saya bisa berimajinasi begini, luasnya lautan di bumi itu saya membayangkan itu Ya'juj Ma'juj gitu loh. Jadi saya membayangkan Ya'juj Ma'juj itu kalau sekarang di bumi kita yang bulat ini harusnya sudah memenuhi permukaan bumi, nggak usah memenuhi lah, taruhlah menutupi permukaan air saja yang ada di bumi, itu harusnya begitu karena saking banyaknya. Nah, yang jadi aneh kan, di bumi bulat itu kan, di bumi yang sekarang kita percaya bulat ini kan, di mana lokasi Ya'juj dan Ma'juj, ya kan? Nggak masuk akal. Atau di bawah tanah nggak masuk akal, karena dalil yang ada itu Ya'juj dan Ma'juj itu manusia keturunan Adam. Pastinya mereka tuh berada di permukaan, butuh sinar matahari, ya kan? Butuh udara, butuh makan dan minum. Jadi kalau berada di bumi bulat, memang masuk akal gitu loh, nggak ada gitu kan. Nah, kalau di bumi datar, itu masuk akal. Jadi buminya datar, nah datarnya itu kan luas sekali kan. Dan posisi Ya'juj Ma'juj itu mungkin di balik Antartika. Karena ada yang mengatakan, ada yang mengaitkan matahari itu tidak cuma satu. Jadi matahari itu dua, dan ada dalilnya yang menyerempet ke situ kan. Intinya kalau dibicarakan lebih panjang lagi itu mungkin berjam-jam, tapi saya hanya menggarisbawahi dalam hal ini, yang penting itu logikanya masuk akal jika Ya'juj Ma'juj itu berada di bumi yang posisinya datar. Mungkin di balik Antartika itu ada daratan yang mungkin luasnya 2 kali lipat dari permukaan bumi sekarang, permukaan bumi yang ada.
Jangan-jangan di balik Antartika itu ada daratan yang benar-benar luas dan di sana ada matahari lagi. Nah itu masuk akal sih kayak gitu ya. Maksudnya masuk akalnya dari membayangkan jumlah Yajud Majudnya gitu. Kalau Yajud Majudnya sekarang di bumi bulat memang iya, nggak mungkin ya di bumi bulat katanya jumlahnya yang berlipat-lipat itu mustahil ada di bumi bulat ini. Saya yakin, bukan yakin, saya masuk akal gitu loh kalau Yajud Majud itu berada di mungkin di balik Antartika sana dan intinya berada di bumi yang datar gitu ya. Atau mungkin begini, di bumi yang bulat tetapi bulatnya tetapi ada bagian yang tapi nggak mungkin sih. Itunya saya lebih logis ke bumi yang datar sih kalau masalah posisi Yajud Majud gitu ya. Tapi intinya saya belum belum percaya 100% gitu ya tentang bumi datar dan sebagainya, dan ini memang bentuknya saja itu dari orang-orang yang percaya bumi datar aja itu terpecah belah kawan. Jadi kebanyakan yang beredar itu kan bentuknya ada yang kotak, terus di pinggirnya ada ujungnya, kemudian airnya mengalir ke bawah. Ternyata pemahaman bumi datar yang sejatinya itu tidak seperti itu. Jadi pemahaman bumi datar itu adalah bumi datar yang datar, benar-benar datar, dihamparkan dan luasnya tidak ada yang tahu. Jadi nah di balik Antartika itu nggak ada yang tahu, jadi nggak ada ujungnya. Jadi pemahaman bumi datar yang sejatinya itu seperti itu, jadi masih tanda tanya gitu loh.